Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsandrini dengan NIM A1A1240086 ingin menjelaskan mengenai keseimbangan pendapatan nasional. Ringkasan materi ini, konsep keseimbangan pendapatan nasional, peran investasi, eksogen dan endogen, angka penganda dalam perekonomian tertutup dua sektor, dan konsep ketidakseimbangan deflasionari dan inflasionari gap. Selanjutnya, investasi sebagai variabel eksogen atau konsep dasar. Investasi dianggap ditetapkan dari luar. Pendekatan ini menekankan hubungan antara pengeluaran aggregat dan output real ketika tidak dipengaruhi oleh pendapatan atau tingkat bunga. Tujuannya yaitu membuka pemahaman tentang bagaimana perubahan investasi oksigen menggeser meminta aggregat dan menentukan pendapat keseimbangan. Selanjutnya, asumsi harga relatif kaku jangka pendek, tabungan menyesuaikan investasi tetap. Selanjutnya, pendekatan pengeluaran dan output agregat. Seperti di gambar, terdapat langkah 1 dan 2, yaitu langkah pertama tulis fungsi konsumsi dan investasi oksigen, dan langkah kedua selesaikan untuk Y, CO tambah I, dan 1 kurang C. Lalu pendekatan tabungan dan investasi, mulai dari identitas Y sama dengan C, S, dan T untuk perekonomian tertutup dua sektor. T sama dengan O, jadi Y sama dengan C tambah S. Keseimbangannya, pasar barang menuntut S sama dengan I. Dan selanjutnya, pendekatan ini menegaskan bahwa tabungan agregat menyesuaikan agar investasi eksogen dapat dibiayai dalam keseimbangan. Dan selanjutnya, investasi sebagai variabel endogen. Investasi tidak selalu tetap, bisa tergantung pada tingkat bunga atau pada pendapatan nasional. Ini mengubah mekanika keseimbangan karena menjadi fungsi. Lalu, investasi sebagai fungsi tingkat bunga. Implikasi kenaikan menurunkan permintaan agregat menuju penurunan Y. Hubungan ini adalah dasar kurva S dalam model SLM. Lalu, investasi sebagai fungsi pendapatan nasional. Model ini, jika D mendekati C, multiplier menjadi sangat besar dan perekonomian sensitif terhadap perubahan autonom. Selanjutnya, angka pengganda multiplier perekonomian tertutup dua sektor. Pengertiannya, multiplier mengukur perubahan total pendapatan akibat perubahan autom untuk konsumsi marginal. Lalu, pengoperasian perubahan pengeluaran autonom seperti AI atau AG, efek muncul melalui perubahan konsumsi tambahan. Lalu di bagian akhir, rincian jenis-jenis pengganda dan dinamika. Pengganda investasi analisis statis. Jika investasi eksogen dengan investasi pendapatan lalu sensitif dinobatkan berubah. Lalu pengganda konsumsi, perubahan konsumsi autonom langsung mendorong pendapatan melalui K sama dengan 1/1C peranan MPC C kritik. Lalu analisis dinamik
dalam model dinamik, penyesuaian stok, modal, ekspektasi dan pengeluaran log menyebabkan efek multiplier terdistribusi sepanjang waktu, akselerator, dan penyesuaian investasi. Itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.